Halo adik-adik, belajar biologi yuk bersama Ibu Yunita. Semoga bisa menambah rasa syukur kita terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum adik-adik. Pada video kali ini kita akan bahas tentang sistem reproduksi manusia. Pada bagian pertama pada sistem reproduksi manusia ini, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada pria. Disimak baik-baik ya. Oke adik-adik, sekarang kita lihat apa saja sih yang akan kita bahas pada sistem reproduksi manusia ini. Yang akan kita bahas adalah pertama alat-alat reproduksi. Nah, selain membahas alatnya apa saja, juga kita akan bahas tentang kelainan apa saja yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Nah, alat reproduksinya Ibu bagi menjadi dua bahasan, yaitu alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi wanita. Pada alat reproduksi laki-laki, bahasannya adalah yang pertama organ reproduksi, yang kedua saluran reproduksi, dan yang ketiga hormon. Begitu pula pada organ reproduksi wanita yang akan dibahas adalah pertama organ reproduksinya, kemudian saluran reproduksi, dan yang ketiga adalah hormon. Oke, sekarang pada organ reproduksi laki-laki berdasarkan letaknya terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Nah, pada organ reproduksi bagian dalam pada laki-laki terjadi proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma atau spermatozoa. Nah, pada organ reproduksi wanita juga berdasarkan letaknya ada organ reproduksi dalam dan ada organ reproduksi luar. Nah, kalau pada organ reproduksi dalam wanita terjadi proses oogenesis, yaitu proses untuk pembentukan ovum. Nah, jika sperma dan ovum bertemu, maka akan terjadi proses fertilisasi. Namun, jika tidak ada pertemuan antara sperma dan ovum, maka akan terjadi proses menstruasi. Nah, jika fertilisasi terjadi, maka akan terjadi proses kehamilan yang selanjutnya akan diikuti oleh proses kelahiran. Oke adik-adik, selanjutnya mari kita simak pembahasan tentang sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama adalah organ reproduksi. Ya, tadi terdiri dari organ reproduksi bagian luar tubuh, kemudian organ reproduksi dalam tubuh. Ya, ini berdasarkan letaknya. Bahasan yang kedua adalah kita akan bahas tentang hormon kelamin, dan yang ketiga adalah tentang proses spermatogenesis. Organ reproduksi luar tubuh laki-laki, kita lihat dulu gambarnya. Oke, nah yang pertama itu adalah skortum. Apa itu skortum? Nah, skortum ini merupakan kantong longgar dari kulit, fasia, dan otot polos yang membungkus testis di luar tubuh. Nah, skortum ini jumlahnya sepasang, dan masing-masing skortum ini berisi satu buah testis yang dipisahkan oleh septum internal. Nah, fasia dari skortum ini mengandung otot dartos, yang mampu berkontraksi membentuk kerutan sebagai respon terhadap udara dingin, juga terhadap rangsangan seksual. Nah, skortum ini mengandung otot kremaster yang berfungsi untuk mengatur suhu lingkungan testis beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh, yang tujuannya untuk menjaga testis agar selalu dalam suhu yang optimal. Nah, inilah letak skortum. Oke, selanjutnya adalah organ reproduksi luar. Yang kedua adalah penis. Nah, penis ini berfungsi sebagai organ kopulasi atau persetubuhan serta pengeluaran urin dan semen. Kemudian kulit penis ini tipis dan tidak berambut, kecuali bagian dekat akar organ. Nah, berikut adalah bagian-bagian penis. Ibu perlihatkan gambarnya dulu ya. Oke, nah bagian pertama nih yang berwarna kuning adalah bagian akar. Kemudian yang kedua yang berwarna hijau ini adalah daerah bagian badan. Dan yang berwarna biru yang paling ujung adalah bagian glans ya. Bagian glans ini atau disebut kepala penis ini tertutup oleh lipatan kulit longgar prepusium atau kulup. Dan pada bagian gland ini terdapat banyak sekali ujung-ujung saraf sensorik.
Nah, pada badan penis ini terdiri dari 3 massa jaringan erektil silindris yang berongga dan banyak sekali mengandung pembuluh darah, yakni 2 korpus cavernosum dan 1 korpus spongiosum yang membungkus uretra. Nah, jika terdapat rangsangan seksual, maka jaringan berongga ini akan terisi oleh pembuluh darah dan mengakibatkan penis mengembang, disebutlah ereksi. Oke, adik-adik, titik kulminasi aksi seksual laki-laki itu ditandai dengan proses namanya ejakulasi atau penyemprotan semen. Nah, cairan semen ini berwarna abu-abu kekuningan dengan pH 6,8 sampai 8,8 dan volume cairan semen yang dikeluarkan saat ejakulasi ini sekitar 1 sampai 10 ml, rata-rata 3 ml yang mengandung 90% air dan 50 sampai 120 juta sperma per mililiter. Oke, adik-adik, volume sperma sekitar 5% ini dari volume total cairan semen. Setelah ejakulasi, sperma mampu bertahan hidup sekitar 24-7 jam dalam saluran reproduksi wanita. Dan sperma dapat disimpan beberapa hari atau dibekukan untuk disimpan lebih dari 1 tahun. Oke adik-adik, kita sampai pada organ reproduksi dalam tubuh laki-laki. Yang pertama adalah testis. Oke, Ibu lihatkan dulu gambarnya ini. Kalau tadi kita lihat bagian luar ada penis, nah di sini penis, maka di manakah testis? Oke, inilah dia testis. Dia berada di dalam skrotum ya. Oke. Adik-adik, testis ini merupakan sepasang organ lunak yang berbentuk oval dan berukuran sekitar panjangnya 4,5 cm dengan diameter 2,5 cm. Nah, setiap testis ini dilapisi oleh tunika albuginea. Dia merupakan kapsul jaringan ikat yang merentang ke arah dalam. Dia akan membentuk sekitar 250 lobulus. Nah, di dalam lobulus tersebut itu terdapat pintalan-pintalan tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini merupakan tempat terjadinya proses spermatogenesis. Dalam tubulus seminiferus ini terdapat lapisan epitelium germinal yang mengandung spermatogonium, sel Sertoli, dan sel-sel interstisial atau dikenal dengan sel Leydig. Nah, untuk apa sel Sertoli? Sel Sertoli ini berfungsi untuk memberikan nutrisi bagi spermatozoid yang sedang berkembang dan untuk menghancurkan sel-sel germinativum yang cacat atau gagal. Nah, sedangkan sel Leydig, apa coba fungsinya? Yaitu untuk mengeluarkan atau memproduksi hormon androgen. Oke, sekarang mari kita perhatikan struktur testis manusia. Nah, ini gambarnya. Oke, Ibu sebutkan bagian-bagiannya ya. Yang pertama ini adalah yang disebut pintalan tubulus seminiferus. Dan ini adalah tunika albuginea. Selanjutnya ini adalah septanya ya. Nah, yang sekat antara tubulus seminiferus. Kemudian ini adalah kepala epididymis. Apa itu epididymis nanti kita bahas. Selanjutnya ini adalah badan epididymis dan ini adalah saluran vas deferens. Oke adik-adik, selanjutnya organ reproduksi dalam tubuh yang kedua yaitu saluran kelamin. Nah, apa saja sih saluran kelamin laki-laki? Mari kita simak lewat penjelasan gambar berikut. Yang pertama ada saluran yang nanjak naik ke atas dari testis yang disebut saluran vas deferens. Nah, adik-adik, saluran vas deferens ini merupakan saluran lurus kelanjutan dari epididymis yang meninggalkan skrotum. Nah, ini hingga mencapai rongga perut melalui kanalis inguinalis dan nanti akan menuju ke kantong semen atau vesika seminalis. Nah, saluran yang kedua yaitu saluran pendek yang disebut saluran ejakulasi. Ini pendek sekali, panjangnya hanya sekitar 2 cm yang menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi vesikula seminalis. Nanti kedua ductus ejaculatoris ini akan bermuara ke uretra.
Oke, selanjutnya inilah epididymis. Nah, merupakan saluran yang berkelok-kelok di dalam skrotum yang letaknya menempel di belakang testis ya. Nah, epididymis ini berfungsi untuk memindahkan sperma dari testis dan juga sekaligus menjadi tempat pematangan sperma itu sendiri. Nah, adapun waktu proses pematangan ini berlangsung sekitar kurang lebih 1 minggu. Nah, baik adik-adik, selanjutnya saluran yang keempat adalah uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran kelamin dari kantong semen dan juga saluran pembuangan urin dari kandung kemih. Nah, dua-duanya sampai ke ujung penis. Organ reproduksi dalam selanjutnya, yaitu yang ketiga, adalah kelenjar kelamin. Oke, kita lihat gambarnya seperti ini. Mari, yang pertama kelenjarnya adalah vesicula seminalis atau kita kenal dengan kantung semen ini ya. Nah, vesicula seminalis ini berjumlah sepasang terikat menjadi satu kantung, di mana dindingnya dapat menghasilkan getah-getah yang berwarna kekuningan. Nah, yang banyak mengandung zat-zat makanan untuk mencukupi kebutuhan makan dari sel-sel sperma. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ini disebut kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini menghasilkan cairan juga yang berperan untuk menambah cairan alkalis pada cairan vesicula seminalis. Nah, cairan alkalis ini berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap keasaman di dalam uretra dan vagina perempuan. Nah, di samping itu, adanya cairan alkalis dapat menambah pergerakan sperma. Dan yang ketiga adalah kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cowper. Kelenjar ini akan mengekskresikan cairan alkalis pada saat penis laki-laki mengalami rangsangan ya. Nah, nanti cairan ini akan diproduksi sebagai pelumas. Kapan? Yaitu sebelum terjadinya proses ejakulasi. Nah, adik-adik, sperma yang dihasilkan oleh testis setelah bercampur dengan cairan-cairan dari kelenjar tersebut akan membentuk cairan semen. Nah, pada saat terjadinya kopulasi, cairan semen inilah yang akan dikeluarkan melalui uretra. Baiklah adik-adik, sampailah kita pada pembahasan hormon reproduksi laki-laki. Nah, hormon reproduksi pada laki-laki ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur maupun merangsang aktivitas sel pada organ reproduksinya. Nah, pada video ini ada 6 jenis hormon yang akan dibahas, yaitu pertama testosteron, selanjutnya yang kedua adalah gonadotropin, yang ketiga adalah androgen. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah hormon estrogen, dan nanti ada 2 lagi yaitu LH dan FSH. Mari kita simak satu persatu. Testosteron ini merupakan hormon kelamin laki-laki yang disekresikan oleh sel-sel Leydig ya. Nah, atau kita kenal dengan sel interstisial. Hormon ini berperan penting di dalam proses pembentukan sperma. Dan adik-adik, hormon testosteron ini juga berperan di dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh pria ya. Selanjutnya yang kedua gonadotropin. Nah, hormon ini berfungsi untuk merangsang kelenjar pituitary anterior untuk menghasilkan LH dan FSH. Dan yang ketiga adalah androgen. Ini merupakan hormon yang merangsang perkembangan pemeliharaan karakteristik tubuh seorang pria. Dan yang keempat adalah estrogen. Nah, estrogen ini dibentuk oleh sel-sel Sertoli ketika dirangsang oleh FSH. Sel-sel Sertoli ini dia akan mensekresikan protein pengikat androgen yang mengikat testosteron dan estrogen serta membawanya ke dalam cairan pada tubulus seminiferus yang berfungsi di dalam pematangan sperma.
Selanjutnya, hormon reproduksi laki-laki yang kelima adalah follicle stimulating hormone atau FSH, dan yang keenam adalah luteinizing hormone atau LH. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, follicle stimulating hormone ini dia disekresikan oleh sel-sel kelenjar bagian anterior dari hipofisis, dan fungsinya adalah untuk menstimulasi sel-sel Sertoli sehingga spermatozoa akan ternutrisi. Nah, sedangkan fungsi dari luteinizing hormone ini adalah untuk merangsang atau menstimulus dari sel-sel Leydig agar mensekresikan testosteron. Baik adik-adik, sampailah kita pada pembahasan akhir dari sistem reproduksi pria adalah proses spermatogenesis. Nah, ini merupakan proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam testis laki-laki. Nah, sel sperma ini diproduksi pada bagian tubulus seminiferus di dalam testis laki-laki. Nah, sel sperma yang masih belum matang akan memperoleh nutrisi dari sel-sel Sertoli. Dan hormon yang berperan di dalam proses spermatogenesis ini adalah hormon luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Oke, selanjutnya mari kita lihat bagian dari proses spermatogenesis. Ibu jelasin lewat gambar berikut ya. Yang pertama, awalnya dari sel induk yang disebut spermatogonium yang diploid akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer yang diploid. Nah, selanjutnya diikuti oleh pembelahan meiosis pertama yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang haploid. Nah, selanjutnya mengalami proses pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan 4 spermatid yang haploid. Nah, tahap selanjutnya adalah proses diferensiasi dari 4 spermatid tadi akan membentuk 4 sel sperma yang haploid. Nah, adik-adik, seperti apa sel sperma ini? Mari kita lihat secara mikroskopis. Spermatozoa itu diperlihatkan lewat gambar berikut. Nah, mari kita lihat seperti apa struktur dari sperma, dari sebuah sperma. Bahas lewat gambar berikut. Nah, sebuah sperma atau seekor sperma itu terdiri dari bagian kepala, kemudian ada bagian leher yang nanti dia akan melepaskan diri ketika proses fertilisasi ya. Selanjutnya bagian kedua middle place atau bagian tengah, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah bagian ekor. Nah, pada bagian kepala ini terdiri dari akrosom yang mengandung enzim ya, kemudian yang kedua nukleus, kemudian pada bagian tengah banyak terdapat mitokondria sebagai penghasil energi untuk pergerakan ekor dari sperma. Nah, adik-adik, demikianlah pembahasan tentang sistem reproduksi manusia pada bagian pertama. Simak terus video di channel Ibu Yunita untuk menyimak sistem reproduksi bagian keduanya ya. Dan akhir kata Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.